Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita diizinkan Tuhan untuk kembali berjumpa, khususnya di dalam perayaan Paskah kebangkitan Kristus di hari ini. Mari bersama-sama kita memulai ibadah kita di saat ini. Pada hari ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus yang ditandai dengan kebangkitannya. Oleh kebangkitannya, harapan baru untuk hidup di masa mendatang semakin terbuka. Sebab maut yang selama ini menguasai hidup manusia telah dikalahkan. Selanjutnya, Tuhan Yesus yang sudah bangkit adalah terang abadi yang datang dari Allah yang hidup. Kidung Jemaat 202 bait yang pertama dan kedua. Maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya, juru selamat telah menang. Dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Umat Tuhan, pandanglah ke angkasa mulia dan saksikan penebus masuk surga yang kudus, masuk surga yang kudus. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Haleluya. Amin. Kidung Jemaat 191 bait yang pertama. Hari Minggu, hari kebangkitan, kami sambut fajar-Mu di terang muda yang maut hilang. Kala sudah seteru Kristus matahari kehidupan, oh pancarkan sinar penghiburan dan harapan yang penuh akan damai sabat-Mu. Kekasih Tuhan, mari bersama kita mendengarkan bahagian firman Tuhan di awal ibadah kita di saat ini. Dari Yohanes pasal 20 ayat 16 yang demikian sabdanya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru.
Bersama kita muliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 191 bait yang kedua. Atas panggilan-Mu kami bangkit, hidup dalam hidup-Mu. Dari kubur dosa kami tampil, dibebaskan Roh Kudus. Ajar kami tiap-tiap hari, di kematian-Mu turut mati, agar bangkit dan teguh ikut jalan jaya-Mu. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetap hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi tidak menyerahkan aku kepada maut. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijanjikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Kidung Jemaat 203 bait yang pertama. Haleluya, bernyanyilah haleluya, dengan merdu lakukanlah haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur pada Tuhan atas semua kasih yang telah diberikan kepada kita. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar akan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita persiapkan hati, pikiran kita minta tuntunan pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Sang Sumber Kasih, sungguh kami mengucap syukur atas segala kasih yang sudah Engkau berikan kepada kami. Bapa, pada pagi yang indah ini, di dalam memperingati kebangkitan-Mu, kami ingin bersama-sama belajar akan firman-Mu ya Bapa. Karena kami tahu bahwa firman-Mu merupakan pegangan bagi kehidupan kami. Apalagi situasi yang sekarang kami rasakan. Ya Bapa di surga, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dari Bapak Pendeta
Biar nanti ya Bapa, di dalam menjabarkan firman-Mu benar-benar bisa menjadi berkat bagi kami semua yang telah mendengarkannya. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu membuka hati telinga kami untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Amin. Bacaan pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20. Kita baca ayatnya yang pertama sampai dengan 16. Yang demikian firman-Nya. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari-lari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Amin. Kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar, dan kita yang diberkati adalah kita yang melakukan sabda Tuhan
di dalam kehidupan kita setiap saat. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Saudara-saudaraku, ayat emas yang nantinya kita renungkan bersama di dalam rangka Paskah ini, yaitu Yohanes pasal 20 ayat 13, yang demikian, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Hilangkah Tuhanku? Tema yang akan kita renungkan bersama di dalam rangka merayakan Paskah Kristus di saat ini. Para kekasih Tuhan, Maria adalah salah satu dari sekian banyak murid Tuhan Yesus yang setia mengikuti Yesus ke berbagai tempat untuk memberitakan kabar sukacita. Maria mulai dekat dengan Tuhan Yesus setelah Tuhan menyembuhkan dia dari 7 roh jahat yang merasuki tubuhnya. Maria menjadi saksi mata peristiwa penyaliban, penguburan, dan bahkan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Dari informasi ini dapat kita renungkan atau kita simpulkan bahwa Maria adalah tipe murid yang setia, dekat dengan Tuhan, serta tidak takut kepada risiko apapun yang menimpa dia sebagai murid Tuhan Yesus. Para kekasih Tuhan, namun kedekatan tidaklah menjamin dia mengerti misi yang sedang diemban oleh Tuhan Yesus. Dia tidak mengerti kalau kematian sang guru adalah bahagian dari skenario ilahi, bahwa Yesus mati untuk menggantikan manusia yang seharusnya mati karena dosa. Maria juga tidak mengerti bahwa setelah Yesus mati, hari yang ketiga akan dibangkitkan, sebagaimana yang berulang kali Tuhan Yesus sampaikan kepada para muridnya semasa dia masih bersama dengan mereka. Oleh sebab itu, Maria sangat meragukan dan mengkhawatirkan perihal kubur yang kosong. Bahkan dia menyimpulkan bahwa mayat Yesus telah dicuri oleh orang. Andai kata Maria bisa memperhatikan dengan cermat setiap perkataan-perkataan Tuhan Yesus,
Maka Minggu pagi dia menengok kubur Yesus, sebetulnya bukan membawa rempah-rempah untuk merempahi jenazah Yesus, tapi dia datang untuk membuktikan apakah benar kata Yesus bahwa 3 hari kemudian dia akan bangkit. Dan mestinya pada saat dia datang dan tidak menemukan mayat Yesus, dia harus menjadi pribadi yang lebih awal bersuka cita, bersorak-sorai, karena Yesus sudah bangkit sesuai dengan perkataannya. Namun dalam kenyataannya dia justru berkata, Tuhanku telah diambil orang. Ungkapan yang menjelaskan bahwa tahap pengenalan kepada Yesus masih dangkal. Ungkapan yang menunjuk bahwa ternyata Maria tidak memahami setiap keajaiban-keajaiban yang terjadi sejak Yesus lahir, sejak Yesus melayani, bahkan menjelang kematiannya. Peristiwa-peristiwa ajaib yang terjadi, Maria belum paham. Mungkin dia masih memahami sebagai peristiwa-peristiwa yang sensasional. Itulah sebabnya Maria gagal paham untuk memahami bahwa kuasa di balik mujizat-mujizat itu adalah kuasa di balik kebangkitan Kristus. Kuasa yang sedang mengendalikan setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam tahapan-tahapan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Bahkan kuasa itu yang mengendalikan manusia dan dunia ini untuk ikut serta dalam proses karya penyelamatan Allah. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kalau direnungkan, tidak hanya Maria yang berkata, Tuhanku telah diambil orang, alias Tuhanku hilang. Tetapi sesungguhnya banyak pengikut Yesus yang sering bertanya ketika mereka ada di dalam kesedihan, ketika mereka ada di dalam keputusasaan, ketika mereka gagal untuk menemukan pekerjaan, mereka bertanya, Tuhanku di mana? Apakah Tuhan tidak melihat perjuanganku? Kalau muncul pertanyaan demikian, sesungguhnya menunjukkan bahwa manusialah yang belum percaya sejumlah jaminan pemeliharaan yang dijaminkan Allah di dalam Yesus yang telah mati dan bangkit. Itu yang diingatkan Rasul Paulus ketika dia berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang telah menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Roma pasal 8 ayat 32. Ayat ini menegaskan bahwa Yesus adalah bukti pemberian terbaik dari Allah kepada manusia. Tidak ada pemberian yang jauh lebih baik selain Allah memberikan Yesus bagi kita. Kalau yang terbaik saja diberikan Allah, apalagi hal-hal lainnya. Tentu itu merupakan pemberian-pemberian kecil yang melengkapi kehidupan kita dalam perjuangan ketika Tuhan masih izinkan untuk kita hidup di dunia ini. Saudaraku, tidak hanya sebatas pemberian, tetapi juga tentang penyertaan Allah. Sudah pasti dengan tubuh kebangkitan, dalam hal ini roh, maka Tuhan Yesus dengan leluasa menembus sekat-sekat, menembus waktu,
Dia menyertai para umatnya. Saat Maria berhadapan dengan Yesus, dia tidak mengenal Yesus. Pertanyaannya, mengapa? Karena dia tidak percaya. Dia tidak membayangkan bahwa Allah dengan kuasanya sanggup membangkitkan Tuhan Yesus. Karena dia tidak percaya, maka dia tidak mengenal pribadi yang sedang ada di hadapannya adalah Yesus. Tidak percaya, maka tentu tidak menghayati kehadiran kuasanya. Apabila percaya akan kehadiran kuasanya, maka kita akan mengerti keajaibannya. Memang orang berkata, seberapa besar ukuran percaya seseorang akan menentukan seberapa besar kehadiran kuasa Tuhan untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi. Memang tidak mutlak pernyataan itu, bahwa pertolongan Tuhan tidak ditentukan oleh seberapa besar iman dan percaya kita kepadanya. Tapi saudaraku, banyak orang bersaksi bahwa ketika mereka kian percaya, maka kian kuat nyata pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Sebaliknya, bila mereka kurang percaya, maka mereka tidak lebih dari pribadi-pribadi yang cemas, penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, dan tidak tahu kapan pertolongan Tuhan itu datang. Untuk itu saudara-saudaraku, apabila di saat-saat ini tentu kita merasa bahwa Tuhan jauh, Tuhan sudah hilang, Tuhan tidak mendengar, maka sadarilah bahwa justru kitalah yang menjauh dan menghilang dari hadapannya. Bila kita bertanya di manakah atau kemanakah Tuhan, maka sebetulnya pertanyaan itu tidak akan mempertemukan kita dengan Tuhan. Mengapa? Karena sesungguhnya yang sedang terjadi adalah mata batin kita sedang tertutup, sehingga tidak melihat dan meyakini bahwa Allah itu ada, bahkan sangat dekat dengan kita. Sebaliknya, bila dengan rendah hati kita bertanya pada diri, di manakah aku? Kemanakah aku kini? Maka tentu dengan penuh kasih Allah akan datang menjumpai kita, memberikan kekuatan bagi kita, melengkapi kita dengan kuasanya untuk kita mampu menghadapi tantangan dunia yang kian mengkhawatirkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus tidak pernah melemah kekuatannya sampai kapanpun. Tetap kokoh dan teguh. Bahkan semakin besar tantangan yang dihadapi, maka semakin besar kuasa itu datang dan menolong kita. Kuasa itu dapat menolong siapapun tanpa kecuali dan dalam situasi apapun. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, yakinkan diri kita bahwa kuasa kebangkitan dan kemenangan itu telah menjadi bahagian dalam hidup kita. Kemenangan itu berlaku bagi pergumulan keluarga, kemenangan itu berlaku bagi usaha, kemenangan itu berlaku bagi pekerjaan. Ya, kuasa dan kemenangan itu menyertai semua kita dan selamanya. Asalkan kita terus menaruh percaya kepadanya. Selamat merayakan Paskah. Tuhan berkati. Amin. Mari saudara-saudaraku, bersama-sama kita merenungkan
firman Tuhan ini, kita masuk dalam saat teduh. Mari bersama kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sudah selayaknya bila kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan bagi Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Dan yang menjadi dasar Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita mengumpulkan persembahan diambil dari 1 Tawarikh pasal 29, kita baca ayatnya yang ke-17 yang demikian firman-Nya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 288 ayat yang pertama. Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Mari saudara-saudara kita bersama-sama berdoa. Kami bersukacita bersukaria menyambut kebangkitan-Mu, ya Sang Raja, ya Tuhan yang membawa keselamatan bagi kami. Betapa hati kami gembira karena hari ini Engkau bangkit dan mengalahkan maut, bangkit dan mengalahkan kuasa dosa, bangkit dan memastikan hidup kami dan masa depan kami. Kebangkitan-Mu membuat kami pasti dalam segala hal, lebih-lebih kami pasti dalam kehidupan kekal. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kuasa kebangkitan yang sama-sama kami saksikan di hari ini boleh meneguhkan kami sebagai umat kepunyaan-Mu,
untuk tetap kokoh dalam iman dan percaya, tetap setia kepadamu, oleh karena Engkau telah menjamin segenap kehidupan kami, tidak hanya di dunia, tetapi juga jaminan tentang keselamatan di surga. Terima kasih Tuhan, peristiwa yang penuh sukacita ini, peristiwa yang benar-benar memberikan kekuatan bagi kami untuk melangkah menghadapi apapun situasi yang kami alami dan rasakan. Kami berdoa agar kuasa kebangkitan Tuhan ini boleh menyertai dan melengkapi pemerintah kami, menyertai dan melengkapi semua komponen anak-anak bangsa, menyertai dan melengkapi warga bangsa ini, supaya dalam semangat solidaritas kami bersama-sama memenuhi apa yang menjadi peran-peran kami dengan penuh kesungguhan, agar kekuatan yang sedang kami rasakan bersama, yaitu kekuatan virus corona ini, bisa kami atasi dengan semangat kebersamaan, semangat kesehatian, sehingga kami bangsa ini boleh Tuhan tuntun dan melewati peristiwa yang menakutkan ini. Tuhan, tolong kami semua, tolong kami sebagai gereja untuk dalam situasi apapun kami tetap berserah pada Tuhan. Sekalipun keberadaan virus corona membuat kami tidak mengalami sebuah persekutuan yang besar sama seperti biasanya, tetapi ketika kami masing-masing beribadah di rumah tangga, biarlah itu semakin menguatkan dan mengokohkan kami, bahwa dimanapun kami berada, semangat kesatuan sebagai tubuh Kristus tetap menyala, tetap kokoh untuk mengemban panggilan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa menyerahkan persembahan yang sudah kami haturkan. Berkenanlah Bapa menerima, memberkatinya, dan biarlah itu boleh menjadi sarana bagi pelayanan kasih Tuhan di tengah-tengah jemaat, bahkan dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Sesaat lagi kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini. Biarlah kami pulang dengan penuh semangat, kami pulang dengan sukacita hati, kami pulang dengan kekuatan baru untuk memulai kehidupan yang baru, kehidupan karena kuasa dan kemenangan Yesus dalam keseharian kami. Ampuni Bapa segenap salah dan dosa kami, lalu biarlah segenap persembahan pujian ibadah bahkan yang kami haturkan dalam bentuk uang di hari ini, semuanya berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami dalam pujian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datang
kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Marilah saudara-saudara kekasih, Tuhan akan mengutus kita kembali dalam keseharian kita. Tuhan meminta agar kemenangan yang sudah Tuhan berikan bagi kita, hendaknya kita teruskan dalam menghadapi setiap realitas kehidupan. Ingatlah bahwa kita selalu menjadi pemenang karena kemenangan dari Kristus. Terimalah pengutusan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memakan. Berbuahlah, tuaian pun besar. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan kuasa kebangkitan Kristus senantiasa menyemangati kita dalam menjalani kehidupan sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Allah beserta engkau, panji kasih peganganmu, maut pun kalah di depanmu. Tuhan
Engkau. Shalom Bapak Ibu, salam kebangkitan. Puji Tuhan, kita penuh sukacita karena hari ini adalah hari kemenangan yang Kristus berikan bagi kita. Saya atas nama rekan-rekan anggota Majelis Jemaat menyampaikan selamat merayakan Paskah kepada seluruh keluarga besar Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Pare. Tentunya disertai dengan pengharapan bahwa kita semakin bersemangat untuk menjalani kehidupan bersama dengan kuasa kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Sekali lagi kami menyampaikan selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.